Yang kedua itu, santri itu tidak gampang puas. Santri itu tidak gampang puas. Saya merasa gagal menjadi santri ketika saya mondok di Banyuanyar. Hafal juz amma sudah merasa puas, sudah merasa alim. Ya Allah, kok malah alim ya kok. Sudah puasa Senin Kamis, setiap hari sudah satu juz Al-Quran. Saya merasa alim waktu itu, dan bahkan saya merasa surga di kadik tadi itu ya. Pernah ada di fase itu, pernah ketika sudah kita melakukan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Di sini juga melakukan, ada di sini. Ketika kita sudah hafal juz amma, ketika sudah Senin Kamis puasa, menjadi santri itu sudah luar biasa. Artinya insya Allah masuk surga, insya Allah saya alim begitu. Namun ketika diterjunkan dengan dunia luar, seperti kalian ketika sudah alumni misalnya, ketika kuliah, elang kopi yang biasa sholat duha. Saya tidak berbicara orang yang biasa sholat duha, mungkin pertama-tama awal-awal di sini masih sholat duha, disibukkan dengan kuliah, duhanya sudah hilang, perlahan duhanya sudah mulai ditinggalkan, puasa Senin Kamisnya sudah mulai ditinggalkan karena disibukkan dengan kuliah misalnya, disibukkan dengan organisasi. Jangankan baca kitab jangankan baca Al-Quran yang satu juz setiap hari, baca seayat kadang lupa, kadang tidak sama sekali. Nah, makanya ketika alim di pondok itu sudah biasa, adik-adik. Adik-adik di sini alim di pondok itu sudah biasa, karena memang lingkungannya begini. Ketika tetap alim keluar, itu hal yang luar biasa. Dia sudah alumni, terus keluar dari pondok pesantren, dan adik-adik di sini tetap melakukan kesantriannya, tetap mempertahankan kesantriannya, itu baru luar biasa. Mungkin alim dan pondok hal yang biasa. Baru ketika keluar, banyak tidak sedikit alumni pondok pesantren itu yang jadi maling misalnya, keluar banyak, tidak sedikit itu kan banyak. Bahkan teman-teman saya banyak, tidak sedikit ketika keluar dari pondok pesantren, dia melakukan hal-hal yang sudah tidak mencerminkan kesantriannya. Makanya waktu itu saya bikin skripsi itu apa judul? Kehidupan mahasiswa. Gimana sih, kok lupa saya. Pokoknya lupa skripsi sendiri 2012 lalu. Pokoknya perilaku keberagamaan alumni pondok pesantren gitu. Skripsi saya itu dulu. Perilaku keberagamaan alumni pondok pesantren di Universitas Trunojoyo Madura. Karena saya banyak melihat teman-teman seangkatan saya di pondok pesantren ketika sudah di kampus sudah biasa pegang anjing. Dianggap hal, padahal itu kan kita pernah belajar bahwa itu najis mungalato. Meskipun dia sudah punya dalilnya, misalnya dibersihkan dengan 7 kali, kan sudah biasa kan sebenarnya. Sudah punya dalilnya sendiri. Banyak alumni pondok pesantren, bahkan saya sendiri mungkin sholat berkerang-kerang ketika sudah di dunia luar, di dunia kampus begitu. Bahkan saya pernah menyesal kuliah. Saya kuliah pernah menyesal karena yang pertama ibadah mulai berkurang, tidak seperti di pondok pesantren dulu. Artinya ketika di pondok pesantren dulu merasa alim, merasa paling alim karena hafal juz amma, ketika kuliah merasa orang yang paling berdosa, minta kiriman ke orang tua misalnya. Tak sedikit teman-teman yang minta kiriman ke orang tuanya hanya untuk katanya beli buku, tapi beli misalnya, mohon maaf, pacaran misalnya. Itu hal yang biasa, bebas sudah. Kalau di kampus itu bebas, tidak sedikit saya bilang. Tapi bukan saya ya, bukan saya. Begitu. Astagfirullahaladzim. Nah ini kenapa kemudian saya bilang bahwa santri itu tetap harus
mempertahankan kesantriannya. Begitu. Kalian masih mending di sini masih melihat perempuan, masih melihat kan? Yang laki-laki masih melihat perempuan, yang perempuan masih bisa memandang laki-laki. Itu Hamid mak genteng ya. Datang Hamid, aduh Aisyah di Latinah. Masih bisa melihat, masih bisa memandang. Cuma kalau sudah hidup di lingkungan pesantren kan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya dulu di pondok tidak pernah melihat perempuan. Tidak pernah. Karena memang kita berada di pondok pesantren salah begitu. Nah, ketika keluar dari pondok pesantren merasa sudah dibekali agama, terus merasa kadang ada yang merasa ganteng juga kan begitu. Apalagi di pesantren itu kita sering baca Al-Quran itu kan masuk, kegantengan kita itu masuk, anurnya itu masuk ke alam bawah sadar kita. Artinya ketika di kampus paju, karena mungkin terpesona melihat kegantengan seorang santriwan. Begitupun juga santriwati, karena dapat barokahnya begitu. Namun seperti yang saya katakan tadi, tetap kita mempertahankan kesantriannya itu sulit. Makanya ketika saya di kampus dulu semester 3, saya beranggapan bahwa selama kita tetap melakukan kewajiban kepada Allah, misalnya sholat 5 waktu, itu sudah hal yang luar biasa. Sudah saya tinggalkan sunnah-sunnah, itu saya tinggalkan, termasuk ngaji yang setiap satu hari 1 juz sudah mulai saya tinggalkan. Yang penting saya ngajinya 1 ayat 2 ayat, yang penting dapat pahala. Itu mulai ada di fase-fase itu. Jadi ada niatan bahwa udah yang penting saya melakukan kewajiban aja. Masuk surga, tetap masuk surga, sepenting tak meninggalkan sholat, sepenting puasa, zakat, kan itu rukun Islam lah. Begitu. Tapi yang lebih baik juga tetap mempertahankan kesantrian itu, yang sholat sunnah tetap dipertahankan begitu. Yang paling parah salah sholat wajib, jangankan sholat sunnah, sholat wajib ditinggal banyak, tidak sedikit, banyak. Sudah hidup ini sudah ada yang kelas 3 di sini ya. Ada yang kuliah, yang laki-laki ada yang kuliah. Ada yang mana yang kuliah? Oh, itu yang berarti yang sudah berkumis-kumis itu kuliah. Yang sudah pandai menilai seorang santriwati misalnya. Mungkin gini kita rata nih. Kelas apa? Kelas itu SMA. Bisa melihat menilai Aisyah tak mati lagi. Kalau yang berkumis di belakang itu masih sudah bisa, artinya sudah nyambung lah, ada koneksi khusus. Makanya selain ini nasihat juga ke adik-adik bertukar pengalaman seperti apa saya dulu, ya begitu. Ketika di pondok merasa alim, ketika di kuliah merasa orang berdosa, bahkan mau berhenti kuliah. Namun karena tuntutan untuk tetap menjadi orang, paham menjadi orang ya, menjadi orang yang diorangkan oleh orang itu tidak gampang. Menjadi orang yang diorangkan oleh orang itu tidak gampang. Kita butuh proses. Kalau yang kuliah ini gagal di pertengahan semester, pulang ke rumah dijadikan contoh oleh tetangganya lain. Doa apa jangan bilmawi waro pada tak setia apa kuliah begitu. Doa apa nan jahman waro pada detik pengangguran aku kuliah.
hal-hal yang semacam itu yang tidak kami inginkan, yang tidak kita harapkan, kan begitu ya. Artinya ketika adik-adik kesini pulang, baik pulang atau berproses di desanya orang, di kotanya orang, itu tetap harus menjadi orang. Karena kalau sudah menjadi orang yang diorangkan oleh orang itu, artinya kita sudah bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satunya, alhamdulillah, saya kan tinggal di Melaje. Tahu Melaje? Hah? Melaje itu dekat makam Syekh Holil. Rumah saya di sana. Saya setiap harinya dikenal dengan bukan orang alim, tidak alim. Bahkan saya jauh dari kata alim, yang biasa pakai celana robek-robek biasa. Saya biasa pakai celana pendek biasa. Saya biasa tampil terlihat seperti bukan santri. Cuman ketika ditugaskan menjadi seorang santri, saya jauh lebih menjadi seorang ustadz, lebih berustadz penampilan. Harus lebih seperti kata Uyung, karena kita harus begitu, santri itu harus begitu, harus mampu menempatkan. Masa mau nintar ke konser misalnya sampai orang sarong, nintar konser orang sarong juga nggak tidak tak nyambung begitu. Ada tempatnya, mun ke makam Syekh Holil masa sampai anak-anak gede, nintar kan ngelase. Jadi seperti itu. Makanya alhamdulillah ketika sudah terjun di masyarakat, dulu ini saya bercerita dulu. Di masjid tempat saya tinggal itu, musola tempat saya tinggal itu kan perumahan. Sholat tarawih, jemaahnya sudah banyak, namun imamnya belum datang. Imam yang punya jadwal itu belum datang. Sampai akhirnya jemaah gerah, ya aman kene kegerah dan ya ujung. Akhirnya ada yang mulai bergeser pulang satu persatu. Namun ada salah satu jemaah yang bilang, Mas, sampean kan orang Makassar. Kamu kan sampean ini kan orang Pamekasan. Biasanya orang Pamekasan itu pintar ngaji. Coba ada sampean yang jadi imam. Begitu. Ditawarkan ke saya. Dengan rasa malu dan saya tidak murnilah memanfaatkan kesantrian karena tadi membahas santri, memanfaatkan kesantrian ketika sudah terjun di masyarakat, saya siap-siap saja. Karena di sini saya juga sering jadi imam tarawih. Artinya kalau jadi hanya imam tarawih, ini kecil. Kalau cuma jadi imam tarawih kecil. Makanya saya siap menjadi imam tarawih waktu itu demi jemaah biar tidak bubar. Nyucol nomor situng, nah Fatihahnya itu, lagunya itu nyucol nomor situng oning, ya nyucol nomor itu. Pokoknya menyaman. Enggak eho ini. Coba ada ehonya menggema itu enggak, Bang? Jadi enggak bisa. Mau tempat tabur nanti aja sholat berjamaah nanti di musola. Enggak maksudnya bisa. Jadi kita kalau sudah pernah santri harus begitu. Nah sejak itu juga saya dipercaya untuk menjadi imam musola di sana. Tidak langsung. Bahkan sekarang alhamdulillah menjadi ketua takmir di sana. Menjadi ketua takmir musola. Artinya kita tetap harus mampu bermanfaat kepada masyarakat. Bermanfaat kan begitu. Memberi kepatihan. Saya lihat di sini pemuda-pemuda di sini. Kalau ada orang yang meninggal, sibuk sedang muda ya, sibuk mati teror. Oh nih mati teror.
sibuk baca terop, sibuk ngampar lama, boleh sama. Cuman yang saya harapkan itu ketika anak muda sekarang ini sibuk gunting kain kafan, membantu mempersiapkan jenazah, itu yang luar biasa. Karena selama ini yang membantu mempersiapkan jenazah itu orang-orang yang sudah tua. Mau orang yang tua itu meninggal, siapa yang akan melanjutkan? Misalnya orang meninggal, siapa sih mumpung saya tahu, mumpung seorang mempersiapkan kain kafan dan semacamnya. Artinya ini perlu regenerasi, paham sih? Butuh belajar yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, tahlil, harus tahlil, yasin. Mumpun alim pun, ketika sudah di masyarakat sudah bisa. Kalau sudah bisa itu tahlil, yasin, doa, tarawih, itu dikatakan ustadz sudah. Kalau hidup di kota, kalian hidup di kota itu sudah dikatakan ustadz. Kalau sudah bisa itu, kan tidak mungkin ngimamin tarawih mau perempuan, yang laki-laki. Begitu ya. Terus selanjutnya, ya santri itu harus sabar. Selain tadi harus cerdas dan tidak gampang puas, santri itu harus sabar. Banyak santri sekarang itu tidak sabar, pegel misalnya. Rebuan berarti kan sudah tidak sering terjadi ya rebuan makanan. Hah? Masuk kamar mandi tidak antri, masih antri ya? Masuk kamar mandi masih antri. Negara semungkin. Kalangan santri itu sholat saja tidak sabar. Sholat buru-buru. Sholat buru-buru. Banyak di sini sholatnya yang buru-buru, yang terburu-buru. Sobo udah tinggi. Diberi sobo. Alhamdulillah. Jadi santri itu harus sabar dalam segala hal, baik dari ibadah jangan terburu-buru. Sholat sampai 5 menit itu sudah lama. 5 menit itu mungkin boleh sampai hanya 2 menit, berarti nggak seset akela. Mungkin boleh hanya 2 menit. Minimal sholat itu 5 menit. Habis itu sudah 5 menit. Coba rasakan. 5 menit sholatnya, 5 menit wiridnya, berarti 10 menit. Coba telepon pacar 10 menit. Habis teman-teman. Koran atau WA-an. Di sini tidak ada yang bawa HP ya. Kalau yang santri aktif tidak bawa HP, kalau yang sudah mahasiswa bawa ya. Ya, itu racun setan kesenungko. Ketika sudah kita dikendalikan setan, ya sudah kita beranak. Apa? Dikuasai setan, ada mau dikuasai setan. Sholatnya sudah tidak sabar, sholatnya hanya 2 menit. Kena doa. Review loh Pak. Banyak itu terjadi. Itu malah terjadi pada diri saya dulu. Makanya saya tidak tercerita kalau saya tidak pernah mengalami hal itu. Pak, ada di fase-fase itu saya pernah mengalami. Sholat seperti nggak sholat, hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Coba dipikir-pikir sekarang ketika saya sudah berumur lebih 30 misalnya. Saya kan sekarang umurnya 35. Istrinya berapa? Kok bisa awet muda? Istrinya 1. Artinya tua itu pasti kan? Tua itu pasti. Cara kita mendekatkan kepada Allah itu juga harus pasti. Mulai berpikir bahwa
saya ini kalau sholat 5 menit bahwa dan wiridnya 5 menit, 10 menit saja waktu kita curhat kepada Allah itu sudah luar biasa. Bahkan ditambah 5 menit misalnya menjadi 15 menit ibadah kita. Toh, tidak lama itu 15 menit. Kalian nunggu temannya 15 menit cepat. Apalagi sholat berjamaah. Dulu kita di pesantren diajarkan bahwa diwajibkan, setengah diwajibkan oleh pesantren sholat berjamaah. Maka di sini juga tetap harus begitu karena di sini juga Abah Mansur juga alumni Pondok Pesantren Banyuanyar. Begitu. Kalau ibadahnya hanya 2 menit ada double. Begitu. Jadi santri itu harus sabar dalam segala hal, termasuk antri. Itu budayakan antri. Mandinya juga antri. Mengaji asoan, kalau ada asoan juga harus antri begitu. Yang keempat adalah mengikuti guru, mengikuti petunjuk ustadz atau guru. Itulah santri. Makanya saya tadi melihat tulisan lebih gimana sih? Kenapa? Pokok gini intinya ya. Lebih baik terlihat bodoh tapi sampean itu punya akhlak daripada pintar tapi akhlaknya buruk. Milih apa sampean? Milih lebih baik pintar tapi berakhlak baik. Begitu. Salah butuh. Sebagai buruk, salah butuh di berakhlak buruk. Penyakit itu. Jadi penyakit masyarakat itu jadi penyakit masyarakat. Kalau bodoh ya bodoh. Tapi sampean adik-adik di sini ingin belajar, ingin tetap belajar, meskipun sedikit, yang penting tahu ngaji, begitu. Itu sudah luar biasa. Apalagi dibekali dengan akhlak yang mulia. Sudah itu top. Cina punya kata seperti mendung mendoreng. Ngargai dia kekurunah oleh barokah. Salah butuh kita atau tengkah penyakit dewak corona jadi positif itu jadi maling begitu. Padahal magi jadi maling mun endi ilmu, mun endi akhlak. Misalnya lagi banyak waktu menteri kepepet misalnya di Maleng, tapi mau di Guruna dilindungi, ada begitu di Madura itu. Di Maleng, tapi dia punya akhlak. Di Guruna tak kalah, segala di jahat, di orang-orang bajingan dia segala. Itu sering terjadi di Madura. Berarti dia orang bodoh yang masih punya akhlak. Di guru kayak anak, bahkan di guru dilindungi dari nganggep bedek guru. Makanya ada bunuh kayak banyak orang mun maling bajingan nang Madura itu banyak masuk Islam, banyak masuk surga. Kenapa? Karena gurunya dibela, bahkan dia rela mati untuk gurunya. Begitu. Itu orang bodoh Sandi akhlak. Mun orang pintar tadi akhlak apa selapan. Orang yang kebutuh lebih. Bukan gitu. Jadi orang yang diremehkan semua, termasuk gurunya misalnya. Mun tadi akhlak sudah tidak punya akhlak, dia hanya dibekali ilmu, pintar misalnya. Tapi tidak punya akhlak. Apa selapan? Ini apa selapan? Sudah tidak punya akhlak sama sekali. Tapi yang paling top ketika kita sudah punya akhlak dibekali dengan ilmu agama dan ilmu lainnya dengan sempurna, itu luar biasa. Cuman kalau nggak bisa, seperti yang saya katakan awal tadi, sekalian cukup tahu sedikit saja, tahu, tapi tentang banyak hal. Tidak banyak. Saya merasa ini, karena kenapa saya bilang begitu? Karena saya merasa sedikit tahu
tapi tentang banyak hal. Banyak tahu tentang banyak hal seperti Pak dosen itu, seperti Mas Kak Ansori itu banyak tahu tentang banyak hal. Kalau saya sedikit saja tahu, tapi tentang banyak hal. Berbicara tentang saya masuk di sini 2008 itu saya merasa minum air seperti ini sudah. Merasa sudah minum air yang bersih. Karena santrinya sedikit, airnya normal di sini. Kalau dulu saya dengan jumlah santri yang 8.000 di Bernanyar itu, airnya koding, extra jos itu. Jadi anak-anak extra jos minum. Apalagi memor, kemarau. Ada air. Tidak ada air, itu tergetel. Biasa itu tergetel. Saya hanya menjeding masuk ke kamar mandi. Room. Biasa begitu. Jadi kehidupan di pesantren yang memang dianggap jorok waktu itu. Kalau sekarang mungkin sudah bersih pesantrennya. Dulu zaman saya memang jorok. Cuman insya Allah kami dapat barokah dari itu semua. Karena yang diminum ya air kuning. Sekarang teman-teman di pesantren itu sudah enak. Bahkan adik saya itu mondok sekarang itu di pesantren Bang Mekasan itu sudah nasinya sudah kos ya. Bajunya sudah ada yang laundry. Dia enak sudah. Tidak memikirkan nyuci, tidak memikirkan makanan cukup minta apa 3 kali sehari, apa 2 kali sehari. Itu di pesantren Pamekasan sudah begitu. Artinya santri itu sudah dituntut untuk belajar mengaji saja, beribadah saja. Kalau dulu memang pulang sekolah kita menanak nasi, minumnya pakai air extra jos yang kuning, begitu. Kadang nasinya lupa tidak kita matikan kompornya karena ketiduran, akhirnya nasinya hangus. Itu hal yang biasa di pesantren dulu di 2004. Adik-adik berarti di sini belum lahir ya. Sekarang ini sudah santri milenial, santri zaman now. Kalian semua ini sudah santri zaman now. Begitu. Jadi rugi kalau sekarang itu di sini masih masak sendiri. Luar biasa. Yang perempuan juga masak sendiri. Sebagian. Coba apa? Benar. Karena istilahnya orang kona itu, istilah orang lama itu, kalau mondok itu orang nih ngaji menyenangkan. Sudah tahu juga kan ya? Iya, menyenangkan ya. Masa pakai menyenangkan orang nih ngaji. Artinya menyenangkan panjang. Dem masalah. Pakai menyenangkan orang ngajar ya. Pokoknya itu. Iya, supaya orang ajar orang. Petobuk ngakan. Di sini ada nyamuk, banyak nyamuk. Ada ya. Dulu saya mengeluh ke orang tua itu di pondok pesantren banyak nyamuk, Pak. Ke bapak itu, saya tidak betah banyak nyamuk. Bapak saya bilang nyamuknya sama santrinya lebih banyak santrinya.
Jadi mulai nyambung kenyang deki lambu di pinggir begitu. Kalau kamu belum bisa tidur berarti kamu belum ngantuk. Mulai ngantuk bangun tidur. Mulai bangun tidur. Coba kamu mulai ngaji. Bangun ngantuk kan? Kalau sudah ngaji, siapa di sini yang morok? Apa misalnya? Coba ngaji ke apa? Hari murid bangun ngantuk sampai ya. Sering ya? Sering ngantuk? Berarti kan ngantuk sampai ya. Begitu. Jadi begitulah kehidupan di pesantren. Memang ketika jauh dari orang tua kita dituntut untuk mandiri. Di sini ada yang paling jauh dari mana? Ada Banten ada. Di Banten mana? Oh, di Banten. Kuliah apa? Kuliah sudah. Dari Banten luar biasa. Saya punya saudara di Banten. Kan bahasa apa ya? Bahasa Sunda ya Banten ya? Iya. Sunda Jawa. Yang dari Raas. Berarti tetangganya Tol Adi ya? Yang dari Raas mana? Tetangganya Tol Adi ya? Bukan? Enggak. Oh. Raas itu kan masih Madura. Tapi Bukit Timur. Lebih dekat ke Bali ya. Lebih dekat ke Bali. Kelas berapa? SMA. Begitu. Rasa ingin pulang itu sudah biasa di pesantren. Kan para pembelajaran itu. Biasalah dilingkari itu kalender kalau sudah ingin pulang. Kurang berapa hari pulang? Seminggu. Perak sampean. Senang. Senang. Kalau dulu saya mondok, alasan saya mondok dulu biar kulit saya putih. Karena saya kira di pondok itu tidak keluar, terus hanya belajar. Karena saya lihat mbak-mbak saya dulu keluar dari pesantren itu putih kulitnya. Makanya saya memilih pondok, memilih di pesantren itu supaya kulit saya putih dulu. Niatnya pertama. Ternyata ada pak moduk cuma tergetel, ada jadi dan pote, dan lurik. Alhamdulillah. Jangan salah niat. Coba niatnya menuntut ilmu agama. Cuma saya yakin adik-adik yang pernah nyantri ini tidak akan rugi. Kalian punya rem, rem nih. Kalian punya rem ketika sudah terjun di masyarakat. Kalau ada hal-hal yang buruk, adik-adik di sini bisa bilang ke temannya, sudah itu hal yang buruk, misalnya, jangan diteruskan. Saya di kampus itu, apalagi hidup berkesenian di kampus, saya aktif di kesenian kampus, banyak teman-teman yang latar belakang campuran, bahkan Islam, Kristen juga ada di sana. Bahkan tidak jarang mereka minum-minuman keras misalnya. Nah, itu manfaat santri ketika sudah berteman saling mengingatkan ke sesama. Larang becek minum. Minum ini satu tergegan saja tak terima boleh dengan 40 situ kali. 40 situ kali. Artinya saling mengingatkan itu terkerja kan. Misalnya saling mengingatkan sesama muslimnya, larang pakai cek minum minuman keras, es batu. Kamu kalau minum ini satu cegukan saja, sholatnya tidak diterima kata Tuhan. Terkerjat waktu itu. Artinya dia tetap ingat kepada kita. Kalau kita pernah jangan-jangan yang nyantri malah ikut gabung, itu yang tidak boleh. Yang nanti ikut gabung pada DPR. Artinya tetap saling mengingatkan sesama
muslim begitu. Yang penting cara kita mengingatkannya itu tidak menyakitkan hati teman. Ada caranya semua. Begitu ya kira-kira yang saya sampaikan sudah jam 9. Kalau ada pertanyaan monggo. Kita sharing aja. Sudah banyak yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga tidak bosan. Saya kembalikan ke operator, moderator. Alhamdulillah. Seru ya? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Apa saja yang perlu diubah untuk menjadi santri? Ada yang mau bertanya? Itu di luar. Nur, ada Nur. Aini. Oleh Aini. Ada yang mau tanya lagi? Selain Mbak Aini? Iya Andika. Sahab mungkin? Sahab? Cara bisa merawatnya dong. Hah? Oh, Mbak Iin. Silakan. Ada Ustaz. Saya. Perkenalkan nama. Duduk apa berdiri? Duduk aja. Berdiri nggak apa-apa. Kenapa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iin. Izin bertanya Pak, saya kan dari Banten ke Rantau itu kadang kan ada pikiran kayak pengen berhenti gitu, ngikutin temen yang kayak pulang balik ke Banten gitu kayak pengen berhenti kuliah gitu kan. Gimana sih caranya kita istiqomah gitu sama pilihan kita sendiri? Ya, gitu. Sama Iin ya. Suaranya kayak Mama Dede. Iya dong. Gimana kalau Mama Dede? Tanya mana itu? Iya. Iya dong. Ya emang dia dari Jawa Barat. Banten itu masuk di Banten lah. Cuman rata-rata di sana kan berbahasanya bahasa Sunda. Ya, yang baik ingin sampaikan tadi memang terjadi pada saya sering dulu ketika mondok di pesantren, bahkan sepupu saya dulu itu pulang memilih sekolah SMA di rumah begitu, memilih sekolah SMA di rumah. Saya cepat iri, enak banget sekolah di rumah begitu kan, bisa ketemu sama orang tua setiap hari. Cuman kalau saya ini baikin ya, saya berpikir bahwa orang tua tetap menginginkan kita menjadi lebih baik. Kenapa beliau meletakkan kita di pesantren begitu? Bahkan tetap menginginkan kita istiqomah. Kalau saya pulang dari pesantren, yang jelas itu menyakitkan. Yang pertama, menyakitkan hati orang tua. Kalau itu keinginan orang tua. Kalau itu bukan keinginan orang tua, hanya keinginan pribadi, kadang orang tua itu membebaskan anaknya. Ada orang tua yang begitu. Kita tergantung orang tua sebenarnya. Kalau saya dulu memang disuruh orang tua untuk mondok. Di tengah perjalanan sepupu saya pulang dan memilih SMA di rumah. Ya sempat iri, sempat enak ya sekolah di rumah, bisa bawa, dia bebas bawa HP dulu bukan HP Android, HP-nya Kiki Rock. Sudah bebas Pak, bisa SMS-an sama siapa saja. Artinya kalau tidak berangkat dari kita sendiri yang merubah itu, kemauan itu tidak berangkat dari kita sendiri, bagaimana kita tetap harus istiqomah
dalam menjalankan ibadah. Kalau saya anggap ini ibadah, begitu. Hidup di pesantren itu ibadah. Jadi baik kuliah di sini langsung memilih hidup di pesantren. Berarti bukan hanya mahasiswa, jadi mahasantri, santri yang sekaligus mahasiswa, mahasiswi ya, karena perempuan. Ya tergantung bagaimana cara kita membahagiakan orang tua yang sebenarnya. Keinginannya di sini ke Madura, keinginan orang tua bagaimana? Asal milih aja sih. Asal pilih aja. Kuliah dulu memilih UTM. Apa ya? Kayak kan kata kesiswaan gitu kan, suruh kesini kan, UTM coba keterima. Habis itu apa namanya? Kayak pas kesini kayak ngeliat teman-teman kadang pada pulang kan, kayak nggak bersih gitu, pada pulang ke Banten terus juga kayak pengen ikut juga pulang gitu, tapi kayak gimana ya gitu. Oh, jadi teman-temannya banyak yang nggak memilih kampus UTM dulu. Iya. Terus Mereka kan di UTM udah masuk juga. Tapi setelah yang ke sini dapat beberapa minggu mereka pulang gitu. gagal kuliah. Ya, Gagal kuliah. gitu. Caranya ini tuh gimana supaya istri sama pihak Oh. Gagal kuliah terus ingin memilih mondok di sini. ya Siapa yang menunjukin mondok di sini? diri sendiri Tanya-tanya gitu gimana? enggak dari internet. Oh, kenapa nggak milih kos dulu? Kan lebih enak misalnya. Soalnya nggak diizinin. Oh. Saya kira pilihan Daikin ini sudah pilihan yang paling tepat. Begitu. Kuliah di UTM, tinggal di pondok pesantren tahun ini sudah pilihan yang tepat. Begitu. Karena dulu sama seperti saya dulu, Kiai itu di Pamekasan itu menyuruh untuk tinggal di Bakalan di rumahnya Abah Mansur di sini. Di sana kamu katanya. Di sana kamu selain belajar mengajar. Nah, itulah motivasi saya kenapa saya tetap istiqomah kuliah dan tinggal di PT. Kalau Daikin dulu tidak ikut teman-temannya itu sudah pilihan tepat karena memang tujuannya kan ingin membahagiakan orang tua, begitu kan. Tujuan kuliah itu ingin membahagiakan orang tua. Ini kesini mandiri atau jalur apa dulu? SN. SMPTN. Ya. SMPTN itu Rapor. rapor ya. Terus mengenai UKT lebih murah. Enggak. Sama. Artinya tetap bayar UKT dan lain-lain, bukan distribusi gitu ya. Saya nggak tahu jalur-jalur sekarang itu terlalu banyak jalurnya. Kalau tanya bagaimana tetap harus istiqomah, ya ikuti kata hatinya ingin aja kan itu kan. Yang bisa mengetahui cara istiqomah ya ingin. Selama ingin tetap punya kemauan di sini, tetap ingin semangat, ya lanjutkan sampai menjadi orang yang diorangkan oleh orang seperti yang saya katakan begitu kan. Karena titik jenuh tetap ada. Titik jenuh di semester 3, semester 4, bahkan apalagi sudah semester 5 mendekati KKN itu pusing. Paling pusing-pusingnya mahasiswa itu ya di semester 5. Lah sudah hampir skripsi dan sebagainya, apalagi jauh dari orang tua. Tetap harus kita jalani dengan istiqomah. Karena kalau kita berjuang sebelum mengaku kalah sebelum berjuang, itu orang-orang yang gagal sudah. Jadi teman-teman yang pulang itu orang-orang yang gagal menurut saya. Karena dia belum berperang belum mengaku kalah sebelum berperang. Padahal kalau mau jujur, ketika kalian lulus kuliah dibandingkan dengan kehidupan waktu kuliah, itu jauh lebih rumit ketika lulus kuliah. Seperti misalnya saya ini, bingung. Orang yang paling bingung itu ketika sudah terjun ke masyarakat, banyak hal yang harus dipikirkan.
tidak hanya persoalan skripsi, tidak hanya persoalan biaya hidup dan semacamnya. Banyak hal yang harus dipikirkan ketika sudah kita terjun di lapangan, terjun di masyarakat. Jadi ini sudah pilihan yang tepat, ini tetap harus semangat, tetap harus istiqomah sampai lulus, supaya tidak dikatakan orang yang kalah sebelum berjuang begitu. Karena sudah pilihannya di Madura, ya tetap harus pertahankan begitu. Bahkan kalau kuliah di Madura itu dapat dua ilmu. Selain ilmu kuliah, biasanya teman-teman saya itu selain ilmu kuliah, yang kedua itu mampu berbahasa Madura. Sudah berapa tahun di sini? Baru semester 1. Kalau sudah 4 tahun mahir bahasa Madura. Dulu di Pedeng di sini itu ada orang Gresik, Darun, namanya Darun, ada Musabih, itu semuanya pintar bahasa Madura karena berteman dengan bahasa Madura. Jadi dapat dua ilmu, paling sulit bahasa Madura sebenarnya. Jadi selain dapat ilmu kuliah, dia mampu berbahasa Madura. Syukur-syukur nanti dapat jodoh orang Madura. Kalau ingin dapat jodoh orang Madura, apalagi santri Ata'awun misalnya, tinggal pamit ke Abah nanti, bisa diantar sampai istiqomah begitu. Amin. Begitu. Jadi ya kembali lagi tetap kita kalau sudah memilih pilihan yang dianggap benar, itu harus konsisten, konsisten. Saya termasuk tipe orang yang tidak apa ya, tidak suka pindah-pindah tempat. Meskipun banyak, saya kan kerja cuma 1 kali buat lamaran pekerjaan cuma 1 kali. Selebihnya sampai detik ini 12 tahun tetap bekerja di perusahaan yang sama. Artinya memegang istiqomah, saya tetap ada pada diri saya, disiplin dan istiqomah. Padahal teman-teman yang lain sudah memilih pekerjaan lain, misalnya pindah ke tempat yang lain karena dianggap ini tidak nyaman misalnya. Bahkan urusan kendaraan, saya tidak bisa menjual kendaraan yang sudah pernah saya miliki. Tetap saya pegang karena kalau sudah saya miliki itu merasa eman untuk dilepas. Begitu. Merasa eman untuk dilepas. Saya harap adik-adik di sini, apalagi santri ya. Kadang teman-teman di sini santri itu menganggap barangnya sendiri emas, barangnya orang sampah. Ada yang begitu, paham ya? Jadi barangnya sendiri eman-eman, barang orang dianggap sampah. Ada yang begitu, disepelekan. Kalau pinjam pulpen, pinjam buku misalnya, ditaruh di sembarangan, padahal pinjam. Itu yang terjadi di pesantren. Yang perlu ditanamkan dalam hati seorang santri itu juga barang sendiri itu seperti emas, barang orang lain itu seperti emas pula. Jadi memperlakukan barangnya orang lain itu juga seperti emas. Eman nih. Boleh dengan tepat waktu. Jangan pinjam itu epalosep, minjam ketak epalosep. Itu sudah sering terjadi di dunia. Pinjam baju, padahal pinjam jaket misalnya, sekolah kuliah pinjam jaket kancana
meskipun ondinya dan macamnya itu kan juga mencerminkan hal-hal yang buruk begitu. Jadi barang-barang kita itu emas, barangnya orang lain juga seperti emas. Itu cara kita berteman, cara kita berteman yang baik antar santri itu. Sudah itu saja, mungkin baikin bisa tersentuhlah sedikit memotivasi. Yang penting tetap istiqomah, jangan seperti teman-temannya yang berjuang bertarung mengaku kalah sebelum bertarung begitu. Tepuk tangan dong. Sudah pada nunduk ya? Thank you. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan keluarkan apa yang ingin dikeluarkan, yang ingin ditanyakan. Gak ada. Udah gak ada. Yang di luar ada pertanyaan mungkin? Sudah ya? Oke. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapat motivasi yang sangat sangat bermanfaat. Terus sangat apa lagi? Seru, sangat termotivasi ya pastinya ya. Ada catatan dari saya. Yang pertama, santri adalah seorang yang belajar agama Islam secara total. Yang kedua itu mempertahankan, santri itu mempertahankan profesinya dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya seorang santri itu harus multi talent. Ngerti multi talent sampean? Semuanya bisa. Ya, nyapu bisa, masak bisa. Ya, bisa semua kan? Terus santri itu harus cerdas, harus lama belajarnya, bukan 1 tahun 2 tahun, apalagi 1 bulan saja. 1 hari, 3 hari. Paling lama berapa tahun? 10 tahun. Enggak ada batasnya untuk belajar. Ya, enggak ada batas untuk belajar. Kan tadi di awal dibilang selamanya jadilah seorang santri. Jadi belajarnya nggak berhenti-henti, ya. Terus santri itu harus sabar, ya, punya bekal seperti itu. Dan satu lagi dari Mbak Sisa, dari saya. Iya, si Mbak Sisa. Siap. Cintailah ilmu itu sekecil kuku. Meski kecil, kalau patah tetap tumbuh lagi. Mungkin seperti itu Ustaz. Ya. Satu lagi, Bu. Apa? Pantun. Ini Ustaz ada apa ya? Ada request katanya Ustaz disuruh nyanyi. Bintang. Beda tempat ya. Sekarang udah malam juga. Sudah selesai dulu. Tepuk tangannya dulu, mana? Sudah, karena tepuk tangan menghindarkan ngantuk. Bener?
kasih Ustaz. Mari kita sama-sama berterima kasih untuk motivasi pada malam hari ini Ustaz Taufikur Rahman. Sekian dari saya, Siti Hasizah sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.